Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami. Ya Rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin daiman wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah. وانظر إلي يا سيدي بجنة وسيلة للحضرة العليا. أما بعد. Dan sewu kepangkuan Hadratul Mukarram Sayyidina wa Murabbina beliau Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif Shalawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu, yang senantiasa kita taati, kita ikuti dan kita hormati. Kepangkuan Hadratul Mukarramah Mbah Nyai Sofia Ummul Wahidin bersama keluarga yang kami muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Milakiyah yang senantiasa kita taati, kita ikuti dan kita hormati. Yang terhormat para ibu, para bapak ibu personil jamaah Wahidiyah, mulai dari tingkat pusat provinsi, DKI, DIZ, kota, kabupaten, kecamatan, desa-desa serta imam-imam jamaah yang kami muliakan. Yang terhormat para alim ulama, para masyayikh, para asatidz wal asatizah yang kami muliakan. Yang terhormat para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, serta tamu undangan yang berkenan hadir yang kami hormati. Yang terhormat para bapak ibu panitia penyelenggara Mujahadah Kubro yang kami muliakan. Hadirin hadirat, anak-anak remaja yang kami cintai dan kanak-kanak yang kami sayangi. Al-Buta'ah Muqassimul Awqat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam hal memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan salawat serta salam yang setepat-tepatnya dan seindah-indahnya kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam ikraman wa ta'ziman kepangkuan seluruh wali Allah, khususnya beliau Ghausul Zaman radhiyallahu an. Kami ikut pembicara di muka. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut berjuang pada malam hari ini. Biqaulina alhamdulillah, biqaulina jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Tak lupa pula kami mohon doa restu dari para hadirin hadirat semua, khususnya kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Semoga apa yang kami sampaikan nanti benar-benar membawa manfaat barokah bagi kita semua, khususnya bagi perjuangan Hafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat yang kami muliakan, khususnya para ibu yang mendapatkan giliran pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama memperbarui niat kita, bahwasanya kita datang di bumi Kedongo ini semata-mata hanya untuk bermujahadah. Bermujahadah dalam arti yang sebenarnya, yaitu bersungguh-sungguh dalam segala bidang, khususnya memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Para ibu yang kami cintai,
Sebagaimana kita maklumi bersama, sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam di muka bumi ini, kita para wanita ini bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa, kecuali hanya dijadikan budak nafsu yang hina. Namun setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam untuk kita serta jami'al alamin, betapa kita para wanita tidak hanya dimuliakan, tetapi juga diutamakan serta ditinggikan derajatnya. Dimuliakan dengan sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mata'un, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Diutamakan dengan ungkapan, Al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadatil bilad. Derajat kita dijunjung sangat tinggi sebagaimana hadis yang masyhur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Para ibu yang kami cintai, sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah, selayaknya kita bersyukur atas anugerah yang amat besar kepada kita, khususnya bagi kaum wanita. Tapi, benarkah kita sudah merealisasikan rasa syukur itu dalam hidup dan kehidupan kita? Baik di lisan, bil qalbi maupun bil qalb. Karena hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakan nikmat itu untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh sang pemberi nikmat. Atau dengan kata lain, sesuai apa yang dikehendaki si pemberi nikmat. Akan tetapi para ibu, pada kenyataannya kita sulit sekali mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang kita tidak akan mampu untuk menghitung seberapa banyaknya. Namun sebaliknya, kita justru senantiasa mengkufurinya para ibu. Karena kekufuran itulah kita para wanita, sebagaimana disabdakan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah melihat sama sekali pemandangan seperti ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Para sahabat bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah para wanita itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami-suami mereka dan mengkufuri kebaikan suami-suami mereka. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu masa, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan ada pada dirimu. Sebagaimana pula yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pada suatu hari, saya bersama-sama Fatimah berkunjung ke rumah Rasulullah. Maka kami mendapati baginda sedang menangis hingga bahunya terguncang. Kami pun bertanya, apa alasan Rasulullah menangis? Beliau menjawab, bahwa pada malam aku di-Isra Mi'rajkan ke langit, aku melihat orang-orang yang sedang mengalami penyiksaan yang luar biasa. Maka apabila aku teringat keadaan mereka, aku pun menangis, wahai putriku. Para ibu yang kami cintai, tahukah panjenengan apa yang dilihat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau melihat berbagai macam siksaan yang dahsyat yang ditimpakan kepada para wanita, wahai para ibu. Baginda melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Ia disiksa karena tidak menjaga
Kemudian ada wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangannya dicopot dari punggungnya. Sedang aspal mendidih dituangkan ke tenggorokannya. Ia disiksa karena dia menyakiti hati suaminya dengan kata-katanya, para ibu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang wanita pun yang menyakiti hati suaminya melalui kata-katanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat mulutnya telah di hari kiamat selebar 70 zirah. Kemudian akan mengikatkannya di belakang lehernya. Belum hanya sampai di situ, beliau juga saksikan ada wanita yang digandung dengan buah dadanya sedang puasa pun dituangkan ke kerongkongannya dari balik punggungnya. Ia disiksa karena menyusui anak orang lain tanpa seizin suaminya. Dia pun menangis melihat wanita yang diapikan kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubunnya, serta dibelit di bawah kekuasaan ular dan kalajengking. Ia disiksa karena keluar rumah tanpa seizin suaminya, tidak mandi wajib dari haid dan nifas, tidak sholat dan puasa padahal dia mampu. Ada juga wanita yang memakan badannya sendiri, sedang di bawahnya api berkobar dengan hebatnya. Ia disiksa karena bersolek untuk dilihat laki-laki lain, suka membicarakan aib orang lain. Rasulullah pun semakin terguncang dan semakin keras tangisnya karena melihat wanita yang sedang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, para ibu. Ia disiksa karena suka menonjolkan diri di kalangan orang banyak dengan memamerkan perhiasannya, dan setiap orang yang melihatnya akan jatuh cinta padanya karena perhiasannya. Ada lagi wanita yang tuli, buta dan bisu dan sedang darah mengalir dari semua lubang yang ada di seluruh tubuhnya. Rasulullah juga saksikan wanita yang kepalanya seperti babi, badannya seperti keledai. Ia disiksa karena suka mengadu domba serta berdusta. Dia juga semakin menangis, para ibu, melihat penderitaan para wanita. Ada pula wanita yang berbentuk seperti anjing, sedangkan beberapa ular masuk melalui duburnya dan keluar melalui mulutnya. Karena dia ahli fitnah serta suka marah-marah pada suaminya. Bukankah menyedihkan sekali, para ibu? Untuk itu, para ibu, mulai detik ini mari kita berhenti dari segala perbuatan maksiat. Kita bertaubat, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Jangan ada yang merasa bisa, jangan pula ada yang merasa mampu.
Kita para wanita memiliki peran sebagai seorang istri, juga seorang ibu. Seorang istri kita mempunyai pemimpin sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang sebagian artinya, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Dan keniscayaan bagi para bapak adalah menyelamatkan keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang bengis dan kasar, yang tidak akan mendurhakai apa yang diperintahkannya, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kita bisa tafsirkan bahwa ayat di atas menyeru panjenengan, wahai para bapak sebagai pemimpin, hendaklah mengajak mereka istri dan anak-anak panjenengan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mencegah mereka durhaka kepadanya, serta membantu mereka dalam menjalankan perintah-perintahnya. Jika panjenengan melihat mereka anak dan istrimu berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka. Para bapak yang kami hormati, sudahkah panjenengan konsekuen dalam mengemban amanah sebagai seorang pemimpin yang pastinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Dan pemimpin yang zalim tidak akan pernah mencium baunya surga. Dan sebagai orang tua, para bapak, para ibu, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Untuk itu mari kita introspeksi. Sudahkah kita memberikan hak-hak anak kita, utamanya hak mengenal Allah dan Rasul-Nya? Sudahkah kita membimbing mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang takwa, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang tidak akan lupa mendoakan kedua orang tuanya? Ataukah kita telah teledor, para hadirin dalam mendidik anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang akan menambah kesengsaraan bagi kita dunia dan akhirat? Padahal terdapat sebuah hadis yang seharusnya menjadi renungan kita, seperti yang sering didahulukan juga oleh beliau Romo Yai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruh orang mukmin datang setiap malam Jumat pada langit dunia. Lalu mereka berdiri di depan pintu rumah mereka masing-masing. Mereka memanggil-manggil dengan suara yang memelas, wahai istriku, suamiku, anakku, cucuku, keluargaku, dan kerabatku, sayangilah kami dengan sesuatu, maka Allah akan merahmati kalian. Ingatlah kami, jangan kalian lupakan. Sayangilah kami dalam keterasihan kami.
Mari para hadirin yang terakhir, kita bersiapkan lahiriah maupun batiniah kita untuk menerima berdoa amanah ya Allah ya untuk putar kita berjuang di daerah masing-masing. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa bil wasi'ati zaman al-aflah wal barakah wal karamah wal afdal min